Assalamualaikum, ketemu lagi di Ibu Jalan-Jalan Yuk, masih dalam tema umroh mandiri yang part kedua. Nah, make sure teman-teman udah nonton part satunya ya. Jadi part kedua ini aku akan bahas tentang review Hotel ODST Madinah dan jarak yang kita tempuh dari hotel ke Masjid Nabawi. Ya udah, nggak usah tunggu-tunggu lagi, stay tune. Ibu, jalan-jalan yuk. Ayo. Assalamualaikum. Ya, sekarang aku tepat berada di depan Hotel ODST Al Madinah. Kenapa sih pilihannya ini? Kenapa nggak yang lain? Terus kenapa nggak yang di pelataran masjid? Jadi karena sebelumnya aku pernah nginep di Hotel Golden Tulip Al Ansor yang posisinya persis depan ODST Al Madinah, ya aku ngerasa aku udah hafal aja apa aja yang ada di sini. Contohnya dekat Bin Dawud, supermarket gitu kan. Terus dekat pintu masuk wanita di Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 16 atau gerbang 328. Terus dekat ke pintu 333 yang banyak jajanan yang viral gitu. Jadi kalau aku lagi bosan makan bekal, aku bisa ke situ. Terus dekat juga tempat oleh-oleh murah. Nah, satu lagi dekat Taiba Shopping Center. Walau aku nggak belanja di situ sih. Nah, ini dia lobi hotelnya. Jadi tuh di sini banyak juga jamaah Indonesia. Jadi kalau teman-teman kesini pasti banyak lihat poster makanan yang mereka jual, makanan Indonesia mulai dari 20 real. Menurut aku, Hotel ODST Al Madinah ini jaraknya cukup dekat ya dari Masjid Nabawi dengan harga yang terjangkau juga. Udah gitu di sekeliling hotel juga kita bisa lihat banyak hal yang bisa kita explore. Nah, udah gitu di sini juga ada restoran Sunda loh, deket banget deh dari sini. Ya, sekarang udah kelar check-in, alhamdulillah sih nggak ribet ya check-in ya. Udah bayar langsung kita dikasih kunci. Nah, kalau di Hotel ODST ini sistemnya ketika kita booking di aplikasi, bayarnya itu pas kita sampai ya guys ya. Jadi ini dia penampakan dari room tournya. Menurut aku pribadi sih untuk ukuran kamarnya cukup lah ya untuk kita berdua. Terus di sini juga lumayan lengkap. Untuk amenities-nya juga ada semua, lengkap dengan sabun, shampoo, terus ada hair dryer juga. Terus di sini juga dilengkapi dengan TV, tapi TV-nya ya udah kita mendingan tidur aja kali ya daripada nonton TV. Terus ada pemandangan juga. Terus di sini juga ada kulkas. Nah, kulkasnya itu tuh menurut aku dingin. Jadi kayak bukan kulkas yang cuman buat pajangan aja gitu loh. Tapi ini benar-benar dingin. Dan itu tuh memudahkan kita kalau kita lagi habis beli buah atau apa, simpan di situ jadi nggak busuk gitu. Terus kita juga beli 1 galon atau sekitar 5 liter untuk minum di sini selama kurang lebih 5 hari guys. Ada kok di supermarket di bawah deket lobi. Nah, teman-teman udah penasaran ya, berapa lama sih yang kita habiskan jalan kaki ke Masjid Nabawi? Jadi dari depan hotel ODST ini kita tinggal lurus aja jalannya, udah nggak usah belok-belok. Dan di sini kita jalan kaki super santai, alias bener-bener menyesuaikan dengan jalannya ibu hamil atau ya kayak nenek-nenek lah ya. Karena kalau seandainya cepet-cepet aku nggak bisa gitu. Jadi kalau untuk patokan orang normal jalan pada umumnya yang pastinya jauh lebih cepat atau mungkin sekitar 2,5 atau 3 menit. Nah, di sini kita sambil jalan-jalan aku kasih tunjuk ada beberapa tempat yang teman-teman kalau mau ke supermarket atau ke Taiba Shopping Center itu bisa ya. Sekarang di Madinah itu lagi musim dingin ya guys ya, tapi puncaknya itu sekitar akhir bulan Desember atau menjelang tahun baru. Kalau sekarang kan aku masih pertengahan ya, jadi sekitar masih 18 derajat lah ya kalau siang. Tapi kalau ada angin menusuk tuh
kerasa banget dinginnya, jadi benar-benar harus siapin jaket, terus vitamin, siapin stamina yang kuat deh pokoknya supaya kita nggak tumbang. Nah di sini kita nyebrang dulu, di sebelah kanan itu yang warna abu-abu, itu Movenpick Hotel. Nah itu bintang 5 dan langsung view-nya pelataran Masjid Nabawi. Terus di seberangnya Movenpick, sebelah kiri itu tuh Hotel Maiden guys. Nah itu juga bintang 5. Nah pada saat aku kesini itu price-nya itu sekitar 25 juta untuk 5 malam. Sedangkan aku kan cuma 9,5 juta ya per 5 malam gitu. Ya kenapa sih aku gak pilih yang bintang 5 di Madinah gitu, karena menurut aku ya saving budget aja. Karena kan yang aku perluin di sini yang penting aku bisa tidur nyaman, terus ke hotelnya juga nggak begitu jauh. Mungkin kalau memang hotelnya jauh, aku akan pilih yang paling dekat dengan pelataran masjid. Terus aku juga consider, sekarang tuh aku lagi nggak bawa anak, jadi ya udah aku kayak lebih santai, nggak rushing, terus nggak keburu-buru juga sama jadwal apapun. Ya udah tugas aku di Madinah cuman nunggu waktu sholat di Masjid Nabawi guys. Jadi buat teman-teman di sini yang mau umroh mandiri terus mau di hotel pelataran Masjid Nabawi, silahkan banget. Jadi memang semuanya itu tergantung dari budget teman-teman ya. Kayak misalnya nih, kalau aku kan di sini 5 hari. Nah, bisa jadi nih kayak teman-teman mau cuma 3 hari doang tapi di hotel bintang 5 itu juga bisa. Jadi ya sekarang tergantung juga gimana teman-teman berapa hari milihnya di Madinah dan di Mekah, karena itu juga menyesuaikan dengan budget gitu guys. Dan di sini makin dekat terlihat payung Masjid Nabawi ya. Sebelah kiri itu ada Bin Dawud yang aku bilang supermarket. Nah deket juga Karak Express yang makanan viral gitu, yang kalau di Mekah tuh namanya Al-Baik ya. Nah itu, terus kanan kiri kita itu tuh banyak toko parfum, itu tuh wangi-wangi banget. Jadi semakin kita berjalan ke arah Masjid Nabawi itu tuh sebenarnya makin banyak tempat orang-orang pada jualan. Jadi ya udah, kita nikmatin saja di Madinah ini. Nah buat teman-teman yang nanya, itu umrohnya nggak didampingin sama ustadz sendiri gitu, itu bisa. Nah alhamdulillahnya tuh yang sebelumnya aku pakai travel, aku tuh udah ada gambaran untuk melakukan rangkaian umroh. Jadi aku juga ada buku panduannya. Ya aku tinggal ngikutin dari situ aja sih. Kan kalau di Madinah kita belum melakukan rangkaian umroh, jadi paling kita tugasnya di Madinah ya udah nungguin waktu sholat di masjid, terus ke Raudhoh. Nah baru pas di Mekahnya kita menjalani rangkaian umroh. Tapi kalau teman-teman mau atau ragu sendirian tanpa ada ustadz, bisa ya nanti ada kok di sana jasa mutawif atau ustadznya gitu. Nah kita udah sampai di depan pintu atau pintu gerbang 328. Ini tuh deket banget sama pintu masuk perempuan guys gitu. Ya jadi totalnya sekitar 4 menitan jalan dari ODST Hotel ke Masjid Nabawi dengan posisi super santai sekali menurut ibu-ibu hamil nih guys. Ya pastinya lebih cepet untuk teman-teman yang jalan kakinya pada normal aja gitu. Dan buat teman-teman itu pintu 333 di mana sih? Nah ini dia pintu 33 guys. Jadi nanti teman-teman cari aja pintu 333, jaraknya cukup dekat dari pintu 328. Nah dari situ lurus terus dari pintu Masjid Nabawi, nanti nemu tuh jajanan-jajanan seperti yang aku tampilin ini. Ini tuh ada kunafa, itu sekitar 10 real, terus atau sekitar 40 ribuan. Terus ada kopi-kopi. Jadi kalau aku di sini tuh ngehangatin badan tuh habis sholat subuh biasanya beli kopi gitu. Terus sambil nikmatin keindahan dari kota Madinah. Di sini juga ada bakso.
Terus di sini juga ada macam-macam makanan deh. Dan mereka itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Terus di sini aku lagi coba restoran Turki gitu yang kelihatannya tuh dari luar tuh rame. Akhirnya aku beli salah satu menunya mereka itu sekitar 40 SAR atau sekitar 176.000 per porsi yang isinya nasi dan daging kebab. Itu bisa buat berdua ya, karena emang porsi di sini tuh emang gede-gede gitu. Alhamdulillah sampai juga di penghujung part 2 yang dimana aku review hotel ODST dan jarak tempuh dari hotel ke masjid. Dan sekarang kita mau ke part 3, yaitu gimana sih cara ke Masjid Kuba dengan golf car. Dan itu tuh menurut aku murah banget ya harganya. Jadi stay tune ya guys di part 3. Terus teman-teman jangan lupa nonton part 1-nya. Assalamualaikum.